Bab 235. Security tua dan tuan muda. Kenzi tidak pernah membayangkan bahwa Yuna, polisi wanita itu, akan sangat membosankan. Dia tidak hanya mengambil kartu kamar, tetapi dia juga menempati kamar tidur utama, seolah-olah dia adalah pemilik villa. Kenzi sudah lama terbiasa dengan gaya polwan Nona Yuna yang nakal, dan tentu saja dia tidak akan serius dengannya. Dia hanya bisa menyentuh hidungnya, tersenyum dan pindah ke kamar lain. Untungnya, villa ini cukup besar dan ada banyak kamar tidur bergaya, tetapi Kenzi merasa tidak ada bedanya apakah tidur di kamar tidur utama atau tidak. Mulai hari ini, Yuna pindah dengan senang. Diperkirakan akan memakan waktu beberapa hari sebelum kamar sewaannya dapat diperbaiki sepenuhnya. Pada siang hari, Yuna pergi bekerja di kantor polisi seperti biasa, sementara Kenzi akan mengunjungi perusahaannya, atau hanya tinggal dan bermeditasi di rumah. Di malam hari, ketika Yuna pulang, mereka bertengkar untuk siaran TV sementara waktu, villa menjadi sangat hidup. Jika seseorang yang tidak tahu detail melihat mereka, mereka akan berpikir bahwa di villa besar ini, ada dua pasangan muda yang mengobrol, bahagia dan bersemangat. Sore ini, Kenzi tiba-tiba menerima telepon dari Leo Walnut, mengatakan bahwa bar kelas atas baru dibuka, dan dia ingin mengundang Kenzi untuk bermain. Menimbang bahwa Leo Walnut adalah orang baik, Kenzi tidak mengelak dan setuju di telepon. Di malam hari, di luar pintu Oscar Bar, sejumlah besar mobil mewah trendy sudah diparkir, dan sekelompok wanita cantik seksi dan tuan muda kaya berjalan ke bar dengan percaya diri. Kenzi turun dari taksi dan berjalan menuju pintu bar di bawah tatapan menghina banyak pria dan wanita dengan pakaian bagus. Pada saat ini, ada pertengkaran tidak jauh. Seorang tuan muda kaya yang sombong sedang memarahi seorang penjaga keamanan berseragam. Kenzi melirik ke sana dan tidak bisa tidak terkejut bahwa lelaki tua berseragam keamanan itu adalah mantan ayah mertuanya Renal Bliss. Renal Bliss memiliki periode waktu yang sangat sulit. Sejak putrinya Aurora Bliss diberhentikan dari posisi presiden, keluarga kehilangan sumber pendapatan penting, dan tekanan hidup keluarga mulai menjadi besar. Di bawah tekanan Mulan Rantai yang mendominasi, Renal Bliss tidak punya pilihan selain mencari pekerjaan sementara dan mencoba mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya. Kebetulan, Oscar Bar yang baru dibuka hanya membutuhkan keamanan apron parkir, dan Renal Bliss datang ke sini untuk menjaga ketertiban parkir untuk bar. Pada saat ini, karena Porsche yang sangat keren menempati jalur umum saat parkir, Renal Bliss melangkah maju untuk membujuknya, tetapi dimarahi oleh pemiliknya yang sombong. Orang tua, tutup mulutmu. Jika kamu berani mengoceh lagi, hati-hati tuan muda ini akan menamparmu sampai mati. Tuan muda yang kaya itu cukup mendominasi, dia mendorong Renal Bliss dengan keras, dan kemudian memelototinya dengan ganas. Renal Bliss memperbaiki topi besarnya yang bengkok itu, dan terus membujuk dengan wajah pahit, Tuan muda yang, tolong jangan mempermalukan saya, jika Anda memarkir mobil Anda di jalan umum, itu akan dipotong dari gaji saya. Tuan muda yang mencibir, ini hanya uang kecil. Pak tua, tuan muda ini melihatmu menyedihkan hari ini, dan akan menghadiahimu dengan beberapa koin kecil. Dia mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan setumpuk uang kertas, dan menepuk Renal Bliss dengan angkuh di wajahnya. Ayo, kibaskan ekormu, belajar menggonggong 2 kali, uang ini akan jadi milikmu. Beberapa pria berpakaian bagus di sela-sela tertawa bersama, dan beberapa gadis seperti peri semua melemparkan pandangan mengejek ke Renal Bliss. Renal Bliss menelan ludah, menahan godaan uang kertas itu, dan membujuk dengan getir, Tuan muda yang, tolong jangan mempermalukan saya. Tolong pindahkan mobilnya, atau saya akan. Renal Bliss tiba-tiba dipukuli dan jatuh ke tanah, menutupi pinggang dan matanya, wajahnya penuh rasa sakit. Kamu tidak tahu berterima kasih, sangat tidak tahu malu. Tuan muda ini akan menginjak-injak anjing tuamu sampai mati hari ini. Tuan muda bernama yang benar-benar melangkah maju dan menendangnya dengan keras. Renal Bliss menjerit, dia ditendang dan berguling-guling di tanah dengan sangat menyedihkan. Melihat adegan ini dengan matanya sendiri, ledakan kemarahan muncul di dada Kenzi, langsung naik ke atas kepalanya. Dia membelah kerumunan penonton, melangkah maju, meraih kerah tuan muda yang, dan meninjunya dengan keras.
Pukulan itu menghantam wajah dan hidung Tuan Muda Yang hingga ambruk dan dia berteriak. Plak! Pukulan lain datang. Gigi depan Tuan Muda Yang tanggal, wajahnya berlumuran darah, seluruh tubuhnya miring, dan dia akan kehilangan stabilitasnya. Melihat perubahan yang tiba-tiba, ada semburan seru dari kerumunan. Setelah Renal Bliss melihat dengan jelas bahwa itu adalah Kenzie, dia buru-buru berteriak, Kenzie, berhenti, berhenti. Tuan Muda Yang adalah anggota teratas bar, kamu tidak mampu menyinggung. Anggota teratas, tidak mampu menyinggungnya. Setelah mendengar ini, Kenzie menatap mata Tuan Muda Yang dan sangat jijik, dia meninjunya lagi, menyebabkannya melolong dan jatuh jauh. Bah! Kenzie mengabaikannya, mengambil 2 langkah, dan membantu Renal Bliss bangkit dari tanah. Ayah, bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka parah? Kenzie membantu Renal Bliss menstabilkan diri, dan dengan hati-hati memeriksa memar di tubuhnya. Ketika semua orang mendengar Kenzie memanggil penjaga keamanan tua itu, ayah, mereka segera mengerti mengapa Kenzie tiba-tiba marah dan memukuli orang. Tetapi mata kelompok pria dan wanita berpakaian mewah ini memandang Kenzie semua menjadi menghina dan mengejek. Memanggil penjaga keamanan yang buruk, ayah, pria akar rumput ini jelas merupakan generasi kedua yang miskin, dan dia adalah kelas bawah. Berani melawan Tuan Muda Yang, orang ini tidak tahu bagaimana dia akan mati. Dia mungkin tidak tahu seberapa kuat karakter seperti Tuan Muda Yang. Saya kira dalam 5 menit, dia akan berlutut di tanah, menangis dan memohon belas kasihan. Sekelompok pria dan wanita dalam pakaian mewah dengan gembira menunjuk dan menunjuk, tampak hidup. Benar saja, setelah pria bernama Tuan Muda Yang diangkat dari tanah oleh teman-temannya, dia menyeka darah di wajahnya dan ekspresinya menjadi mengerikan. Melihat bahwa itu mengundang teman dan rekan, beberapa tuan muda yang kaya segera bergegas dari bar. Renal Bliss tahu bahwa ada sesuatu yang salah, jadi dia melepaskan tangan Kenzie dan bergegas untuk memohon belas kasihan. Maaf, Tuan Muda Yang, tolong maafkan dia. Dia terlalu impulsif, saya akan berlutut untuknya dan meminta maaf kepada Anda. Renal Bliss gemetar dan membungkuk, benar-benar ingin berlutut di tanah untuk meminta maaf. Kenzie terkejut, dia melangkah maju dengan cepat, menariknya, dan berkata dengan serius, ayah, jangan menghina dirimu sendiri. Saya telah bertemu terlalu banyak bajingan seperti dia, jadi tidak perlu takut padanya. Hei, nada yang hebat. Beberapa teman kaya dan muda di sekitar Tuan Muda Yang, dengan nada mencemooh berkata. Ketika Tuan Muda Yang mempermainkan Anda dan ayah anjing Anda yang malang sampai mati, pada akhirnya Anda akan tahu dan takut padanya. Beberapa teman wanita yang seksi dan mempesona juga memandang rendah, orang ini benar-benar bodoh, berani mengatakan hal seperti itu. Jika dia meminta ayahnya yang malang untuk berlutut dan memohon belas kasihan, mungkin Tuan Muda Yang akan menganggapnya enteng. Mendengar kata-kata mereka, setelah berdiskusi, melihat rasa jijik di wajah mereka, hati Renal Bliss menjadi semakin ketakutan. Tuan Muda Yang menunjuk langsung ke Kenzie dan berkata dengan arogan, kamu pria malang, dengarkan baik-baik dan berlututlah untuk Tuan Muda ini. Bab 236. Tuan Muda yang sombong. Philip Yang, seperti pria dan wanita lain dengan pakaian mewah, mendengar Kenzie memanggil penjaga keamanan tua, ayah penghinaan yang dalam di hatinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Menurutnya, sampah seperti Kenzie hanyalah semut yang bisa diinjak-injak sampai mati. Terutama melihat penampilan Renal Bliss yang gemetar dan pemalu, seolah-olah dia tak ada malapetaka, Philip Yang semakin mencibir di dalam hatinya. Sampah seperti sampah, berani melakukan sesuatu pada Tuan Muda yang bermartabat, Philip Yang pasti akan membuat Kenzie menyesal, dan menyesal datang ke dunia ini untuk menjadi seorang pria. Kasihan, dengarkan baik-baik berlututlah untukku. Philip Yang menunjuk Kenzie dengan wajah dingin dan arogan. Kebetulan Kenzie tidak ingin membiarkannya pergi, jadi dia berkata dengan dingin, kamu memukuli ayahku, dan kamu berani memintaku untuk berlutut, Tuan Muda Yang, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi padamu? Philip Yang berkata dengan nada menghina,
ini semua terjadi, kamu masih berani mengancamku. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran betapa kuatnya aku, kamu tidak akan tahu bagaimana jadi takut. Di samping, beberapa pria dan wanita dengan pakaian mewah mengikuti dan mencibir, dasar bodoh, lebih baik kamu berlutut, jadilah pintar. Kamu berani berkelahi dengan Tuan Muda Yang? Tuan Muda Yang hanya memanggil, dan puluhan pengawal akan segera bergegas, Denagan kejam akan membunuhmu. Apakah kamu tahu latar belakang Tuan Muda Yang? Selama itu tentang Tuan Muda Yang, tidak peduli apakah itu hitam atau putih. Seseorang akan membelanya, bahkan pemilik bar Oscar, seorang pria yang bermartabat, bos bawah tanah Leo Walnut juga akan mendukungnya. Jika Anda menyinggung Tuan Muda Yang, hanya ada satu cara untuk selamat. Mendengar ini, Renal Bliss menarik lengan baju Kenzie dan berkata dengan cemas, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Sekarang, larilah. Philip Yang melihat ekspresi semua orang dan tersenyum arogan. Pujian dari teman-temannya dan ketakutan akan musuh-musuhnya membuatnya merasa sangat bangga dan memiliki rasa supremasi. Kamu pria malang, Tuan Muda ini akan memberimu 5 detik untuk memikirkannya. Berlututlah, bersujud beberapa kali, dan kemudian lakukan sendiri, hancurkan salah satu tanganmu sendiri dengan batu bata, Tuan Muda ini akan menganggapmu sebagai kentut hari ini dan biarkan kamu pergi. Jika tidak, Tuan Muda ini tidak hanya akan mematahkan tanganmu, tetapi juga mematahkan kedua tangan ayahmu yang malang di depan wajahmu. Philip Yang sangat mendominasi dengan wajah sombong. Ketika Kenzie mendengarnya mengucapkan kata-kata seperti itu, dia secara bertahap menyipitkan matanya, dan jejak niat membunuh diam-diam lahir di dalam hatinya. Betapa baik dan polosnya Renal Bliss, tapi pria bernama Philip Yang masih ingin memotong tangan Renal Bliss. Orang ini tidak bisa dimaafkan begitu saja. Tepat pada saat ini, gerakan di tempat parkir menarik banyak pria kuat di bar. Pemilik bar di belakang layar, Leo Walnut, sosok yang bermartabat di seluruh penjuru dunia, dengan penglihatan yang tegas, memimpin beberapa preman dan berjalan keluar. Setelah 1 bulan operasi percobaan, Oscar Bar secara resmi dibuka malam ini. Dia secara khusus memilih hari ini, hari keberuntungan berdasarkan zodiak, mengundang tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai provinsi di Wakanda untuk datang ke bar merayakan pembukaan. Tapi dia tidak menyangka bahwa di tempat parkir barnya sendiri, akan ada perselisihan. Bukankah ini sama saja dengan menghancurkan pemandangan dan tidak menghormati wajah Leo Walnut? Beberapa preman membukakan jalan untuknya, memotong kerumunan, dan berteriak sekeras-kerasnya, minggir untukku. Dengan itu, sekelompok pria dan wanita berpakaian mewah melangkah memberi jalan, seolah-olah mereka melihat seorang pria besar muncul, dan mereka memandang Leo Walnut dengan hormat dan takut. Karena reputasi Leo Walnut terlalu besar, selama dia berada di jalan Wakanda, siapa yang tidak tahu bahwa Master Macan Tutul Leo Walnut yang bermartabat adalah pria besar dengan 1 tangan bisa menutupi langit? Melihat Leo Walnut datang dengan dukungan beberapa preman, Philip Yang buru-buru melangkah maju, memandang dengan rendah hati dan sopan, menyapa Leo Walnut seperti seorang cucu. Kemudian, dia Tuan Macan Tutul ada di sini, kedua tanganmu adalah milikku. Dia memimpin Leo Walnut, menghadap Kenzie, dan berkata dengan arogan, kasihan, kamu mati sekarang, hahaha. Terlalu banyak omong kosong. Sebelum tawanya berakhir, Kenzie sudah melangkah maju, menendangnya dengan teriakan dan jatuh sepenuhnya. Brengsek, anak ini anjing gila. Tuan Macan Tutul ada di sini, dia berani menendangnya, anak ini tidak mau hidup. Penonton awalnya terkejut, dan kemudian mereka semua menunjukkan ekspresi jijik dan menjijikan. Renal Bliss benar-benar panik, bahkan karakter kejam seperti Leo Walnut telah datang, tetapi Kenzie masih berusaha untuk membuat segalanya lebih besar. Namun, Leo Walnut, setelah melihat bahwa itu adalah Kenzie, mau tidak mau menjadi cemas dan berhenti. Apa itu Tuan Kenzie? Melihat penampilan Tuan Kenzie, wajahnya penuh amarah, dia berpikir, apakah Philip Yang, seorang yang tak punya mata, menyinggung perasaannya? Philip Yang bangkit dari tanah dan berkata dengan marah, Tuan Leopard, Tuan Macan Tutul. Cepat putuskan untukku, bunuh dia untukku. Leo Walnut acuh tak acuh, menatap Kenzie dengan kosong, mencoba melewati ekspresi Kenzie, untuk menilai perselisihan saat ini, ingin tahu bagaimana Tuan Kenzie ingin mengakhiri. Philip Yang bergegas ke depan Leo Walnut,
menggertakkan giginya dan berkata, "Saudara Leopard, tolong beri dia pelajaran untukku dan potong dia." "Diam." Leo Walnut dengan kasar menamparkan wajahnya. Philip yang jatuh ke tanah. Kemudian, Leo Walnut maju 2 langkah, menunjukkan senyum rendah hati dan gugup, dan menangkupkan tangannya. "Tuan Kenzie, saya benar-benar minta maaf. Saya mengundang Anda dari jadwal sibuk Anda, tetapi hal semacam ini terjadi, dan itu benar-benar merusak minat Tuan. Maafkan Junior Leo yang malang, ini adalah kesalahan Junior Leo, dan Junior Leo harus meminta maaf kepada Tuan Kenzie." Berbicara tentang itu, Leo Walnut meminta maaf sebagai orang lingkaran bawah tanah, membungkukkan tubuhnya dan tidak berdiri untuk waktu yang lama. Bos bawah tanah Leo Walnut, Raja Macan Tutul yang bermartabat, tiba-tiba memberikan permintaan maaf yang besar kepada seorang pria kecil seperti Kenzie yang mengenakan pakaian biasa dan bahkan memanggil penjaga keamanan yang malang, ayah, yang membuat kerumunan pria dan wanita berpakaian mewah serta tuan muda yang tercengang, dan hampir menjatuhkan rahang mereka. Renal Bliss juga memiliki ekspresi terkejut. Dia bekerja sebagai penjaga keamanan di bar ini, dan dia tahu betul betapa mengerikannya Leo Walnut, pemilik di balik bar ini. Tapi sekarang, tampaknya Kenzie, menantu yang diusir dari rumah, tampaknya lebih menakutkan daripada latar belakang Leo Walnut, bahkan pria besar seperti Leo Walnut hormat dan rendah hati di depannya. Kenzie berkata dengan acuh tak acuh, "Mereka yang tidak tahu tidak bersalah, aku tidak menyalahkanmu atas apa yang terjadi barusan." Leo Walnut menghela nafas panjang lega dan berterima kasih padanya sebelum dia berani berdiri. Kenzie memandang tuan muda yang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Junior Leo, di depan semua orang, patahkan kakinya." Leo Walnut tidak ragu-ragu memeluk tinjunya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ya, Tuan." Melihat Tuan Macan Tutul itu tidak hanya menghormati Kenzie, tetapi juga bersedia mematahkan kakinya untuknya, Tuan muda yang tahu bahwa situasinya tidak baik, dia hanya bisa gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Adapun Renal Bliss, pria dan wanita yang sedang menonton, mata mereka melihat pada Kenzie semuanya berubah.